Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online ini. Pada pertemuan kali ini, Bu Ratna akan melanjutkan materi bab 1 dengan subbab pengukuran. Di sini ada gambar macam-macam alat ukur. Apakah kalian tahu nama alat ukur tersebut? Kalau belum, nanti kita bahas ya. Pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran yaitu kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran dan angka yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya, ketika kalian melakukan pengukuran dengan alat ukur mistar atau penggaris, maka posisi mata kalian harus tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat yang disebut kesalahan paralaks. Ketika kalian mengukur dengan penggaris, akan ada yang namanya panjang minimum dan panjang maksimum. Nah, panjang minimum pada contoh ini yaitu berapa? 2. Dan panjang maksimumnya ada 7,6. Maka lebar kertas pada pengukuran itu panjang maksimum dikurangi panjang minimum. 7,6 dikurangi 2 sama dengan 5,6 cm atau 56 mm. Selanjutnya kita akan mengukur dengan jangka sorong. Sudah bisakah kalian menggunakan dan membaca nilai ukur dari alat ini? Jangka sorong ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu rahang bawah atau rahang luar. Yang kedua rahang atas atau rahang dalam. Yang ketiga ada baut pengunci rahang. Yang keempat ada skala utama. Yang kelima ada skala nonius. Dan tangkai ukur kedalaman. Jangka sorong memiliki panjang maksimal 15 cm. Jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur ketebalan kawat atau pipa dan diameter pipa. Cara mengukur menggunakan alat ukur jangka sorong. Yang pertama, jepit benda yang akan diukur dengan rahang geser jangka sorong. Rahang geser jangka sorong ini menggunakan rahang bawah atau rahang luar. Ini bisa digeser-geser menyesuaikan bentuk bendanya. Kemudian yang kedua, baca dan amati skala utama. Skala utama ini skala yang berada di tengah-tengah, ya. Yang berdekatan dengan 0 skala nonius dengan satuan cm. Kemudian yang ketiga, baca dan amati skala nonius. Skala nonius ini yang ada di bawah. Nah, cara membacanya, lihat yang berhimpit tegak lurus dengan garis satu tanda skala utama. Dan jangan lupa, pada skala nonius ini nanti harus dikalikan dengan angka ketelitiannya, yaitu 0,01 cm. Maka, cara menghitung nilai jangka sorong yaitu jumlah skala utama ditambahkan dengan skala nonius pada satuan cm. Di sini Ibu beri contoh, ada berapa nilai skala utama? Ya, nilainya ada 2,4. Nilai skala utama itu terhitung dari nilai sebelum angka 0 pada skala nonius. Sedangkan pada skala nonius berapa nilainya?
ada 0,07. Dari mana cara membacanya? Cara membacanya, lihat garis yang berhimpit pada skala utama dan skala nonius, yaitu di angka 7. Kemudian jangan lupa harus dikalikan dengan angka ketelitian jangka sorong. Jadi skala noniusnya 7 kali 0,01 sehingga menghasilkan 0,07 cm. Maka hasil pengukurannya skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Skala utamanya 2,4 cm dan skala noniusnya 0,07 cm. Maka hasilnya adalah 2,47 cm. Selanjutnya, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini memiliki angka ketelitian lebih kecil dibanding jangka sorong. Jadi, alat ini bisa mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis. Bagian-bagian mikrometer sekrup yaitu yang pertama ada rahang tetap, yang kedua rahang geser, yang ketiga kontrol pengunci, yang keempat skala utama, yang kelima skala nonius, dan terakhir adalah gigi putar. Mikrometer sekrup memiliki panjang maksimal 2,5 cm. Fungsinya untuk mengukur ketebalan uang logam plat, lembaran, dan diameter kawat. Cara mengukurnya, yang pertama, jepit benda yang akan diukur dengan rahang geser mikrometer sekrup. Yang kedua, baca dan amati skala utama. Yang ketiga, baca dan amati skala nonius. Dan yang terakhir, jumlahkan skala utama dan skala nonius. Ingat ya, kalau pada skala nonius itu nilainya harus selalu dikalikan dengan angka ketelitian dari mikrometer. Ibu beri contoh bagaimana cara membaca nilai pada skala mikrometer sekrup. Yang pertama, kalian amati dulu skala utama. Skala utama itu adalah skala yang di depan skala nonius. Atau kalau di gambar ini tuh skala yang ditunjukkan oleh panah itu, garis merah itu. Kemudian yang terlihat di situ adalah nilai 4. Maka skala utamanya adalah 4 mm. Diingat-ingat ya, kalau pada mikrometer sekrup itu satuannya menggunakan milimeter. Kemudian skala noniusnya itu adalah garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Sekarang dilihat skala yang ditunjukkan oleh garis yang tegak lurus atau berhimpit adalah nilai 30. Ingat, kalau pada skala nonius harus dikalikan dengan angka ketelitiannya pada alat tersebut. Kalau untuk mikrometer sekrup ini angka ketelitiannya 0,01 mm. Maka nilai skala noniusnya adalah 30 dikali 0,01 mm, hasilnya 0,3 mm. Dan hasil pengukurannya, penjumlahan dari skala utama dan skala nonius 4 mm ditambah 0,3 mm. Maka jumlahnya adalah 4,3 mm. Kemudian kita akan belajar mengenai alat ukur besaran massa. Di sini ada neraca lengan. Neraca lengan ini ada neraca 3 lengan, ada neraca 4 lengan. Bagaimana cara pengukuran dari nilainya? Pada neraca lengan ini ada 3 skala, yaitu skala satuan, puluhan, dan ratusan. Untuk membaca nilai dari skala ini dengan cara dijumlahkan antara lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Berapa nilai pengukuran pada gambar ini? Ya, massa totalnya adalah
300 tambah 70 tambah 5,4. Hasilnya 375,4 gram. Nah, kalau ini adalah neraca 4 lengan. Sama caranya dengan cara dijumlahkan. Hasilnya 152,2 gram. Nah, ini untuk alat ukur waktu. Apa namanya? Stopwatch. Bagaimana cara pembacaan pada alat ukur waktu ini atau yang namanya stopwatch? Pertama, kalian perhatikan untuk nilai pada menit. Ini adalah nilai untuk menit. Kemudian yang bagian luar itu namanya nilai untuk detik. Hasil pengukuran dengan stopwatch pada gambar di samping adalah 10 menit 8 sekon. Karena satuan standar pada waktu itu adalah sekon, maka yang menit dijadikan sekon. 10 menit itu ada 600 sekon, ditambahkan dengan 8 sekon. Jadi totalnya adalah 608 sekon. Sekarang kita akan belajar alat ukur besaran suhu. Di sini ada termometer. Ada berbagai termometer, ada termometer badan manual, termometer lab, termometer badan digital, dan termometer dinding atau termometer ruang. Selanjutnya adalah alat ukur daya atau biasa disebut dengan amperemeter, alat ukur ampere atau daya arus listrik. Selanjutnya adalah candlemeter atau luxmeter. Alat ukur ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya. Kemudian ada alat ukur jumlah zat, yaitu total dissolved solid meter. Alat ukur volume dengan menggunakan gelas ukur dan air. Ini biasanya untuk mengukur benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dengan cara volume akhir dikurangi volume awal. Di situ tertera volume akhirnya 60 mm dikurangi volume awalnya 40 mm. Maka hasilnya adalah 20 mm. Selanjutnya ada alat ukur volume dengan gelas berpancuran. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dengan cara memasukkan benda yang tidak beraturan tadi, contohnya batu, ke dalam gelas berpancuran. Maka air yang memancur itu adalah volume dari benda tersebut. Kesimpulan, besaran-besaran pokok itu ada berbagai macam alat ukur. Yang pertama, panjang ada meteran, mister, jangka sorong, mikrometer, rolmeter. Untuk massa ada timbangan, dinamometer, neraca Auhaus. Waktu ada stopwatch, jam tangan, jam dinding. Suhu ada termometer, untuk kuat arus listrik ada ampermeter. Untuk intensitas cahaya ada candlemeter atau luxmeter. Jumlah zat ada total dissolved solid meter. Dan yang terakhir volume untuk mengukur benda yang tidak beraturan bentuknya ada gelas ukur dan gelas berpancuran. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa cek penugasan di Edmodo. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.